Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas qillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah dalam konteks ini, yuk salat. Yaj'al lahu, pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu, ya boleh jadi juga ada masalah kan. Gak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Gak ada orang dari subuh sampai zuhur gak punya masalah, itu gak ada itu. Ya gak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi. Kan? Atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini dan Engkau maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat? Ingin mudah, ingin sulit? Mudah kan? Baik, kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu, jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan, itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan, kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi surat namanya. Paham? Baik, jadi seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke. Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri? Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus jawabannya. Sampai Cengkareng tuh. Oke, ada yang lain? Silakan. Berdoa agar kami maksudnya tangan, kaki, kepala semua juga ikut berdoa. Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dari sini, saya cepat saja. Gini, ini filosofi dalamnya. Ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya. Kalau kita sedang punya masalah. Masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan dina di sini, ihdina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah, berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani, mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget. Itulah sebabnya kenapa menggunakan na, tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan, masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke, tiketnya masih saya pegang ya. 1. Jelas ya? Paham ya?